Dan tak lupa kami ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Imam Al-Mujahidin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Haji Ayat Ismadi selaku Ketua DKM. Bapak Ibu pesannya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala dzikratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita hadir di sini, para pengurus dari Yayasan Masjid Baitul Mukminin, Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Bapak Haji Nurdin, Bapak Haji Toto, sama-sama kita hormati. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz kita Bapak Dr. Haji Fahmi Salim LCMA, sama-sama kita hormati Ketua DMI Duren Sawit Bapak Haji Tofi Hasan, sama-sama kita hormati Ketua DMI Malkasari sekaligus Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman, dan seluruh tamu undangan, para tokoh, para ketua-ketua DKM, para ketua RW, dan tokoh masyarakat semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bersama-sama menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kewajiban juga untuk menuntut ilmu. DKM, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu dan berjamaah yang hadir di Masjid Baitul Mukminin. InsyaAllah kita akan kembali mendapatkan ilmu agama sebagai nasihat yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini, juga kepada ibu-ibu majelis taklim, Yunas, Buworo yang terus bersama-sama dengan ibu-ibu majelis taklim mensukseskan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalamu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa sayyi'ati a'malina yahdihillahu wa yudhlil wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-Rahman, Alamul Quran, Khalaqal Insan, Alamul Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman wa zidni fahma. Hadirin sidang majelis ilmu dan zikir Forkomas yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah modal kita yang sangat besar agar modal ini digunakan untuk kemaslahatan, yaitu nikmat sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini yang sangat luar biasa. Nikmat iman kita dihadirkan ke sini, nikmat Islam yang tadi kita laksanakan sholat subuh berjamaah, nikmat Islam Allah itu berkorban, dan nikmat istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tadi kita laksanakan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah
Jazakumullahu khairan katsiran jazaa wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu acara inti dari Al-Mukarram Al-Muhtaram mendengarkan tausiahnya Al-Ustaz Dr. Haji Fahmi Salim Asif Fadilatatul wa ilaihi masyukur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha, amin. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Al-Mukarramun, para hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Korkomas Forum Komunikasi Masjid Semalakasari di 22 masjid dan mushola yang insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, ulama, para asatidzah, bil khusus Ketua BMI Kecamatan Duren Sawit, Akib Saiman, juga para asatidzah yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Demikian pula Ketua DKM Masjid Baitul Mukminin. Dan bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan seterusnya dan seterusnya. Pokok ajaran agama Islam ini, pilar-pilarnya adalah iman, Islam, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang sering kita baca, kita pelajari, dan ada nomor 1 hadis itu diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita jangan hanya hafal rukun iman, rukun Islam atau ihsan, tapi rukun iman, Islam dan ihsan ini harus betul-betul menjadi ruh hidup dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengerti bagaimana kita memfungsikan dan mengamalkan serta menghidupkan nilai-nilai dasar ajaran Islam ini. Tetapi Al-Quran juga bukan hanya persoalan rukun iman dan rukun Islam yang diangkat. Sebab hampir 3/4 isi Al-Quran ini adalah
tentang kisah, tentang cerita. Tapi bukan cerita pengantar tidur, bukan cerita dongeng atau legenda Malin Kundang, Tangkuban Perahu. Itu cerita ecek-ecek. Walaupun ada nilainya, ada hikmahnya, tetapi tidak nyata, tidak real. Kalau ingin cerita kisah yang hakiki, yang benar, faktual, real, dan dijamin riwayatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan di dalam kitab-kitab samawi, wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya selama perjalanan hidup umat manusia, maka kita harus membaca dan mengambil, menggali nilai-nilai dari kisah Al-Quran. Maka ketika kita salat, ketika kita bermohon doa kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah, apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita minta, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu masih abstrak. Apa sih jalan lurus? Apa modelnya jalan lurus itu kayak jalan tol, nggak ada hambatan, nggak ada lampu merah? Masih abstrak. Maka di ayat yang berikutnya diterangkan oleh Allah bahwa siratal mustaqim ini adalah jalannya para nabi dan rasul, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin yang termaksud di dalam Al-Quran, dan yang kisahnya sebagian dirinci di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya jalannya para nabi dan rasul, an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, tetapi juga diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan yang lurus itu pasti akan berlawanan, bertentangan, dan tidak akan bertemu pada satu titik. Tidak ada titik temunya. Jalannya siapa itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya kaum-kaum yang dimurkai oleh Allah, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Itulah Bani Israil. Itulah al-Yahudu wan Nasara, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita kisah Quran yang paling banyak adalah kisah tentang Bani Israil, umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa alaihi salam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran untuk mewujudkan rukun iman, rukun Islam dan ihsan ini menggambarkan kepada kita bagaimana supaya rukun iman, rukun Islam ini bisa tegak, ihsan ini bisa tegak. Itu harus dikawal oleh yang namanya kepemimpinan atau leadership. Maka Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, innallaha la yas'u bis-sultan ma la yas'u bil-Qur'an. Sungguhnya Allah akan memberikan dan menegakkan agama ini dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa ditegakkan hanya dengan Al-Quran. Kalau Quran aja ngomong, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwala la taqulu riba adhafan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Larangan khamar, larangan berzina, larangan riba, segala macam larangan-larangan yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW itu tidak cukup dan tidak akan tegak dengan sendirinya kecuali
ditegakkan oleh yang namanya sistem dan kekuasaan. Maka coba lihat, dalam Quran itu ada sunnah, ada sunnatullah. Sunnatullah ini biasa kita sebut dengan hukum alam. Hukum alam itu ada dua macam. Ada yang hukum alam bersifat tabi'i untuk ilmu-ilmu alam, ilmu fisika, biologi, geografi, klimatologi, ilmu botani, ilmu tentang alam semesta, astronomi, peredaran matahari, bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hukum Allah, itu tetap, itulah sunnatullah. Siang malam udah diatur. Kapan masuk waktu fajar shadiq subuh udah jelas ada hitungannya. Kapan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan udah jelas hitungannya. Itu pasti, nggak bisa meleset. Dan Allah karuniakan ilmu itu, sunnatullah itu untuk manusia pelajari. Yang kedua ada hukum Allah, sunnatullah yang namanya hukum alam dalam kehidupan sosial. Jatuh bangunnya peradaban, bangkit dan hancurnya suatu bangsa dan kaum, ini mengikuti sunnatullah atau hukum alam yang ada di alam sosial kehidupan manusia. Kalau kita melanggar, kita pasti akan hancur. Kalau kita taat dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam hukum sosial ini, kita akan jaya, kita akan bahagia, kita akan sejahtera di dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka hadirin dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, karena kita ini menjelang tahun politik, ya, kita di masjid bukan untuk kampanye, betul? Di masjid nggak boleh kampanye, mau kampanye orang, mau kampanye partai. Ya. Kita di masjid ini kita gunakan hanya untuk apa? Kampanye ajaran Islam, betul? Lu calon-calon, ya, mau calon DPR, DPRD, mau calon gubernur, calon presiden, lu duduk di masjid, gua yang kampanye ajaran Islam dulu, bukan lu yang kampanye di sini, bos. Betul? Kita kampanyekan ajaran Islam. Kita kampanyekan bagaimana identitas politik Islam. Jangan malah masjid dibilang berpolitik, politik identitas. Nah, yang politik bawa identitasnya itu biasanya kelompok sekuler. Nggak pernah pakai jilbab, tahu-tahu pakai jilbab. Woi, ada yang begitu? Nggak pernah ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid. Pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban. Ada yang gitu? Itu politik identitas. Lu takut gak kepilih, datang ke masjid, datang ke majlis taklim, pakai pakaian Islam jadi bunglon. Ya Pak ya. Bicara tentang agama, bicara tentang harus memilih pemimpin, memilih wakil rakyat yang baik. Iya, datang cuma musim kampanye doang. Kalau ada yang begitu di sini, datang ke Forkomas minta forum yang dikasih. Ya, jangan. Ya. Awas Pak Iman ya. Kalau di belakang terima amplop, gue sentil. Nggak boleh begitu. Kita menyampaikan bagaimana politik menurut Islam, ajaran Islam, identitas Islam, bagaimana kita berpolitik sesuai dengan syariat Islam. Ini yang harus kita ajarkan dan harus kita sampaikan di masjid-masjid. Bukan untuk menyerang
satu kelompok, satu orang, satu calon, bukan. Tapi yang kita kampanyekan adalah ajaran Islam supaya umat Islam ini melek dan mengerti bagaimana berpolitik sesuai dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat Al-Quran ini luar biasa. Supaya kita tidak dikadali, tidak dibodohi oleh para politisi busuk, supaya kita tidak ditipu oleh pemimpin-pemimpin yang jahat dan zalim, maka Allah memberikan panduan-panduan dalam Al-Quran. Ada 20 perkara yang dapat menyebabkan kehancuran dan kebinasaan suatu umat, satu bangsa. Dan ini banyak dikisahkan dalam konteks kisah Bani Israel, terutama ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah, menyampaikan ajaran Islam ini kepada tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh penguasa yang mereka menghinakan dan merusak mental rakyat. Seperti siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, dan lain sebagainya. Ada 3 penopang pilar kekuasaannya Fir'aun itu. Satu ada Menko Polkamnya, Haman. Yang kedua ada Menko Ekonominya, itu Qarun. Yang ketiga ada Menko Minfonya, tukang sihir Fir'aun. Yang tobat cuma satu, Menko Minfo. Tukang sihir Fir'aun tobat semua. Alhamdulillah. Malah mereka ini diancam mati dan dihukum salib oleh Fir'aun. Ya. Kenapa? Berbalik badan. Padahal udah diberikan fasilitas, sudah diberikan segala macam kedudukan, kemewahan, harta, tapi kemudian mereka berbalik badan mendukung Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada risalah Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian mereka diancam, la usallibannakum ajma'in, aku akan salib, aku akan bunuh kalian dengan cara disalib, kata Fir'aun. Tapi ketegaran mantan-mantan tukang sihirnya Fir'aun ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu surat yang luar biasa, di mana mereka berdakwah, justru mereka dakwahi Fir'aun itu. Ya, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Siapa yang datang kembali kepada Tuhannya dalam keadaan dia berbuat durhaka, maka dia pasti akan mendapatkan siksa neraka jahanam. Wa may ya'tihi mu'minan faqad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ini mantan-mantan premannya Fir'aun balik dia, habis tobat hijrah, ya, malah dia balik mendakwahi Fir'aun. Siapa yang datang kembali menghadap Allah dengan membawa iman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan dia akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah balasan bagi orang yang mau menyucikan jiwanya. Subhanallah. Jadi jangan aneh kalau ada mantan-mantan preman, orang-orang yang taubat, orang-orang yang hijrah, lalu kemudian dia hidupnya benar, bahkan dia menjadi dai, menjadi apa? Penyeru agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran dikatakan ada sedikitnya 20 sebab yang menyebabkan kita ini akan hancur, dan hampir semua rata-rata itu adalah perbuatan zalim. Coba kita lihat dalam Al-Quran, saya singkat saja karena sudah hampir siang, dulu terang. Yang pertama adalah kebijakan yang salah yang dapat mengantarkan kepada kehancuran dunia dan akhirat kita. Ini sebabnya karena ada pemimpin yang jahat.
Bagaimana diterangkan dalam surat Hud ayat 98, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud. Ciri Fir'aun dan turunan-turunannya Fir'aun, dia memimpin kaumnya, memimpin bangsanya pada hari kiamat. Jadi namanya pemimpin bukan hanya memimpin di dunia loh ya. Konsekuensi kita memilih, mentaati dan mengikuti kebijakan seorang pemimpin itu bukan hanya di dunia, kata Allah. Contoh di dalam Quran surat 98, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'awradahum an-nar. Fir'aun dan semua turunannya, dia akan membawa kaumnya pada hari kiamat, dan dia akan menggiring mereka masuk ke dalam neraka. Mau masuk neraka? Jadi yang menyebabkan masuk neraka bukan hanya Anda tidak sholat, masalah kakum fi safar, lalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin. Bukan hanya tidak sholat, bukan hanya tidak memberi makan fakir miskin yang menyebabkan kita masuk neraka, tapi yang menyebabkan masuk neraka salah satunya karena kita taat dan mengikuti kebijakan pemimpin yang jahat. Ada ustaz yang sampaikan ayat kayak begini. Ya, mohon maaf. Ya, ini ayat mesti kita taruh depan mata kita. Yang menyebabkan Anda masuk neraka bukan hanya nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, ya, catat baik-baik. Tapi karena mengikuti kebijakannya dan mentaati pemimpin yang zalim, itu yang juga menyebabkan kita masuk neraka. Alhamdulillah. Yang kedua, i'tibarul hakim annahu ilah, menganggap pemimpin penguasa itu sudah seperti dewa, seperti Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Surat Al-Qasas 38. Aku tidak tahu ada Tuhan selain aku. Maka dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Yang ketiga, congkak. Al-isti'la. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 4, inna fir'auna 'ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu congkak dan sombong, merasa tinggi di atas muka bumi. Padahal Fir'aun itu katanya, ini kata ahli arkeologi, arkeologi ya, purbakala, yang nemuin jasad itu pendek, kontek, sama kayak kita orang Indonesia. Jangan dibayangin dia keren, gagah, ganteng, jelek. Mau belagu aja dia, tahu belagu. Cuma dia merasa punya kekuatan, punya power, punya backing. Dia punya Haman, dia punya Koro, dia punya tukang sihir. Ya. Bisa mengintimidasi, bikin takut-takut rakyatnya. Padahal jelek, goblok orangnya. Itu Fir'aun. Inna Fir'aun 'ala fil ard. Sebenarnya Fir'aun itu sombong, congkak. Bisa lihat kalau ke Mesir ya, jalan-jalan, pergi ke Museum Nasional Mesir, lihat tuh kamar Fir'aun. Ya. Masih ada kan sekarang. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka. Hari ini kata Allah, sejak dia ditenggelamkan di dalam merah, dibinasakan oleh Allah, Allah sudah mengatakan kami selamatkan badan fisik. Litakuna liman khalfaka ayat, supaya engkau menjadi ibrah, menjadi contoh yang buruk bagi semua pemimpin-pemimpin yang ada di belakang, generasi-generasi yang akan ada di belakang. Yang keempat adalah istikbar, sombong di atas muka bumi. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ard. Fir'aun dan bala tentaranya merasa besar. Istakbara itu merasa besar.
merasa kuat, merasa besar, nggak bisa dikalahkan. Akhirnya hancur. Nggak ada orang yang yakin Musa dan Bani Israel bakal selamat. Punya apa dia? Nabi Musa nggak punya apa-apa. Duit nggak punya, ya kan? Kapal selam nggak punya, kapal perang nggak punya, senjata nggak punya, mau lewat, mau nyebrang Laut Merah, ya? Pengen selamat. Kalau ukuran zaman sekarang, yang ikut Nabi Musa itu rada-rada sendiri. Ya. Kok bisa? Tapi karena modal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada Allah, inna ya Rabbi sayahdin. Ketika Bani Israel histeris berteriak, qala ashabu Musa inna lamudrakun, kita ini akan disusul, kita ini akan ditangkap, kita ini akan dibunuh, dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di hadapan kita Laut Merah, kita nggak punya apa-apa. Hatta sampan kecil aja kagak ada. Menyeberang. Ya. Senjata juga nggak punya. Bagaimana mau melawan tentara yang begitu hebat, begitu besar ya, di belakang kita yang akan melumat dan membantai kita di pinggir laut. Allah. Tapi Nabi Musa yakin dengan pertolongan Allah. Inna ma'iya Rabbi. Qala kalla. Tidak akan mereka bisa menghancurkan kita, kata Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Inna ma'iya Rabbi sayahdin, karena sesungguhnya ada Allah bersama. Dia yang akan petunjuk kepada kita untuk kita selamat dari kekejian dan penindasan Fir'aun. Maka kita perlu memilih mana pemimpin yang benar di mata Allah, seperti halnya Nabi Musa alaihi salam. Meskipun nggak punya duit, meskipun nggak punya materi, tapi dia punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki tekad untuk senantiasa membawa umatnya ini untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tidak seperti Fir'aun yang visinya saja di dunia menjerumuskan manusia di dalam neraka. Yang kelima, al-ifsad, berbuat kerusakan. Innahu kana minal mufsidin. Yang keenam, perbuatan zalim. Fanzur kaifa kana aqibatu zalimin. Masih tetap kasus kisah Nabi Musa ayat 40. Kemudian apa? Melampaui kebenaran, meminggirkan kebenaran, bahkan ingin melenyapkan kebenaran. Ini yang menyebabkan satu bangsa itu hancur, karena dipimpin oleh pemimpin yang salah. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentara keduanya itu, mereka adalah orang-orang yang salah, suka berbuat salah. Ya, bukannya ikut kepada yang hak, tetapi ikut kepada yang salah. Yang kedelapan, perbuatan fasik, menyebar dari pucuk sampai ke bawah, dari pucuk sampai ranting sampai ke bawah. Ini berbuat fasik, berbuat fajir dan mengikuti syahwat. Maka inilah akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana surah Al-Isra. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau kami, kata Allah, ingin menghendaki suatu penduduk negeri itu akan hancur, akan kami hancurkan, maka apa? Amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Maka itu disebabkan tidak lain karena apa? Karena rakyatnya, pemimpinnya semuanya hidup berfoya-foya, bermewah, bermegah-megahan, dan mereka berbuat fasik. Yang kesembilan, disebabkan karena apa? Karena pemimpin yang menginjak-injak martabat rakyatnya atau bangsanya. Istighfar bisu'ud. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Zukhruf ayat 54, fastafaffa qaumahu fa'ata'u. Fir'aun itu suka melecehkan rakyat.
suka menghinakan rakyatnya, suka menakut-nakuti rakyatnya, sehingga rakyat itu takut untuk mengoreksi kebijakan pemimpin. Jadi takut. Al-israf yang ke-10, berbuat apa? Berlebih-lebihan. Ya, perbuatan israf seperti halnya mubadir, takdir, itu perbuatan israf. Perbuatan yang berlebih-lebihan disebutkan dalam surat Dukhan, walaqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Ya, Fir'aun itu tiba pemimpin yang israf, yang berlebih-lebihan, bermewah-mewahan. Ya. Dia bukan hanya bermewah-mewahan, senang di atas penderitaan rakyatnya, jadi rakyatnya dimiskinkan sedemikian rupa, tapi dia berbuat semena-mena dan memperkaya diri kelompok dan semua pendukung-pendukungnya. Jadi kalau rakyatnya menjadi miskin, itu karena aliyan minal musrifi, istana megah dibangun di mana-mana, ya, kekayaan negara dirampok, ya. Kemudian orang-orang yang berbuat zalim dilindungi, malah diberikan penghargaan, sementara orang-orang baik justru dihinakan dan dihancurkan. Itulah Fir'aun. Yang ke-11 adalah al-ghaflah, lalai. Kalau kita lalai, ya, dari ingat kepada Allah, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, tidak menegakkan sunnatullah, maka kita akan menjadi termasuk orang yang binasa. Wa zannu annahum ilaina la yurja'un. Berikutnya ke-12 adalah idlalus sya'b, menghinakan dan merendahkan rakyat. Sebab apa? Fir'aun mengatakan wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abbadta bani Israil. Ya, ini penghambaan, ya, penindasan terhadap Bani Israel, itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Berikutnya lagi ada at-tafakhur. Apa itu at-tafakhur? Ya, tafakhur itu bermegah-megahan, ya, merasa kuat. Wa nada Fir'aun fi qaumihi ya qaum, qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun menyeru kepada kaumnya, lalu berkata, wahai kaumku, wahai rakyatku, bahwasanya bukankah aku ini yang memiliki seluruh kekayaan negeri Mesir? Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dan semua sungai yang dapat mengairi pertanian kalian semua ini, itu semua karena saya. Tapi habis itu dibantai oleh Allah, ya. Dibantainya bagaimana? Sebelum dihancurkan, ditenggelamkan di Laut Merah, Allah kirimkan apa? Tis'a ayatin mufassalat, 9 musibah, 9 bencana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Ada apa? Ad-dam, ada dhafadir, ada air sungai apa? Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Lalu banyak muncul lagi bencana pebelalang, menghanguskan dan memakan seluruh hasil panen. Ada lagi katak, ad-dhafadir, banyak bencana-bencana. Dan buktinya nggak bisa ngapa-ngapain tuh Fir'aun. Ya. Sungainya airnya rusak, tanaman panennya hancur, kemudian timbul wabah-wabah penyakit, termasuk kalau kita lihat film apa itu The Exodus, ya, seperti yang dibikin oleh Hollywood itu, termasuk Fir'aun anaknya mati, ya, kena wabah karena bencana yang Allah berikan untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, bahwa Fir'aun itu tidak ada apa-apa. Fir'aun ini bukan siapa-siapa. Dia yang mengklaim memiliki kerajaan Mesir dan semua
kekayaan Mesir itu adalah karena dirinya ternyata nggak bisa mengatasi krisis, nggak bisa mengatasi bencana. Itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak contoh-contoh dari Fir'aun ini. Termasuk yang kedua terakhir adalah fasadul bitanah, ya, dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang buruk, penasihat yang jahat. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun. Ini pebisik jahat, penasihat-penasihat jahat. Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Wahai Fir'aun, apakah kau akan membiarkan Musa hidup bebas bersama kaumnya untuk mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dan membiarkan wa yadharaka wa alihatak, dan engkau akan ditinggalkan oleh kaum. Sesembahan-sesembahan kita juga akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kita membiarkan Musa bebas untuk menyampaikan dakwah. Maka mereka menyuruh kepada Fir'aun untuk apa? Membunuh Nabi Musa dan Bani Israil. Apa kata Fir'aun? Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kita akan bunuh semua anak-anak mereka. Kita akan biarkan wanita-wanita mereka tanpa apa? Tanpa ada generasi penerusnya. Bahkan ada lagi kerusakan-kerusakan lain, seperti misalnya kerusakan dalam pengelolaan manajemen ekonomi keuangan yang juga disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf. Ya, ini menjadi ibrah buat kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kita bersedih ya dengan kondisi umat ini yang semakin hari semakin cahaya yang menerangi umat ini diambil satu persatu. Dengan apa? Dengan wafatnya ulama. Betul? Banyak ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama rabbani yang menerangi dunia ini dengan cahaya ilmu, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah sabda Nabi SAW ketika Rasulullah bersabda, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu minhum ma'afadil ulama bi'ilmi. Allah tidak akan mencabut ilmu dan keberkahannya begitu saja. Tiba-tiba kita semua jadi bodoh, kita semua jadi orang sesat, kan? Bukan tiba-tiba, prosesnya itu proses yang sangat alami dan natural. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawanya para ulama yang mereka pergi membawa ilmunya. Kalau kita tidak jaga marwah ulama, tidak kita jaga warisan para ulama, kita tidak menghormati warisan ilmu dan dakwahnya serta perjuangan amar ma'rufnya para ulama, maka akan dicabut keberkahan di tengah-tengah umat Islam. Nauzubillah min. Maka yang tersisa siapa? Fayabqa nasun juhalun. Udah nggak ada lagi alim, nggak ada lagi ulama, nggak ada lagi penegak amar ma'ruf nahi munkar. Maka yang akan tersisa, kata Nabi SAW, di akhir zaman adalah orang-orang bodoh. Pemimpin-pemimpin jahil, yustaftawna fayuftuna bira'yihim, mereka dimintakan fatwa pendapat dan mereka memberikan fatwa sesuai dengan pendapat opini pribadinya. Fayadilluna wa yudillun, mereka adalah orang-orang sesat dan menyesatkan banyak orang, banyak umatku, kata Rasulullah SAW. Maka itu umat Islam berduka, umat Islam bersedih dengan kehilangan seorang tokoh ulama besar dunia yang baru saja wafat kemarin tanggal 26 September. Ya, seorang ulama luar biasa yang usianya seusia NU di Indonesia. NU lahir tahun 1926, beliau lahir tahun 1926.
Makanya ketika datang ke Indonesia, diterima oleh pengurus NU, dikatakan saya ini dengan pergelakan saya ini anak NU, lahirnya sama dengan Nahdlatul Ulama, usianya panjang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai 96 tahun, dan kalau usia hijriahnya, tahun hijriahnya hampir 100 tahun. Tapi akal pikirannya jernih, sehat, cerdas dan kuat sampai akhir hayatnya masih tetap menulis buku, menulis kitab-kitab yang memberikan pencerahan kepada umat Islam. Karyanya sudah mencapai 200 judul buku. Ditambah lagi di 9 tahun terakhir hayatnya itu menulis tafsir Al-Quran, dan insya Allah akan diterbitkan semua karya-karya beliau ini dalam satu ensiklopedi 100 jilid jumlahnya. Ada 750.000 halaman. Ya. 750.000 halaman. Jadi masing-masing satu kitab itu ada 750 halaman. Subhanallah. Dialah seorang alim Azhari, salah seorang putra terbaik Universitas Al-Azhar, ulama yang paling terkemuka, paling fenomenal, yaitu Allahyarham Syekhun Al-Allamah Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi. Beliau ulama yang bukan hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman, tetapi dia hidup membersamai umat, menjadi muftinya umat. Bahkan kalangan orientalis mengatakan Qaradawi di abad 21 ini satu-satunya yang ulama yang menjadi mufti globalnya umat Islam, karena fatwa-fatwanya dipakai hampir di seluruh dunia Islam. Dalam ekonomi Islam, dalam zakat, berdirinya perbankan syariat, muamalah, itu semua tidak lepas dari kontribusi ijtihad fikih fatwa-fatwanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dalam bidang politik, beliau juga yang membuka wawasan umat Islam ini, pentingnya umat Islam ini berpolitik, bukan untuk politik semata-mata menghalalkan, bukan untuk menghalalkan segala cara, tapi politik yang beradab, politik dengan basirah, politik yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, politik yang bertanggung jawab, memilih pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berilmu, yang berintegritas, bahwa mencoblos dalam pemilu itu adalah bentuk kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukumnya. Kalau ada sistemnya pemilu dengan cara coblos, ya umat Islam harus ikut. Jangan dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Haram pemilu, haram masuk dalam pemerintahan, haram jadi PNS, semua haram. Kalau begitu siapa yang ngisi? Orang kafir. Kita diharapkan untuk masuk ke dalam politik. Kita diharapkan untuk masuk mengisi ruang-ruang ekonomi, ruang-ruang muamalah. Maka yang leluasa yang akan mengisi itu adalah mereka politisi-politisi jahat, politisi-politisi yang tidak beriman dan berislam kepada agama ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rusaklah kita semua. Maka beliau rahimahullah banyak memberikan panduan kepada kita umat Islam ini. Karya-karyanya sangat luar biasa, sudah banyak diterjemahkan. Dan beliau ingin selalu visinya adalah ingin mempersatukan umat Islam, bukan ingin melebur. Yang Syafi'i jadi Hambali, enggak usah. Silakan yang mazhabnya Syafi'i tetap Syafi'i, yang Hambali tetap Hambali, yang Hanafi tetap Hanafi, yang Maliki tetap Maliki, yang Asy'ari tetap Asy'ari, yang Athari, yang sering kita sebut Salafi Wahabi, yang Athari tetaplah. Silahkan Anda berakidah, bermanhaj sesuai dengan pilihan Anda, tapi jangan ganggu persaudaraan Islam. Jangan saling menuding salah, sesat, kafir, bid'ah kepada sesama umat. Maka Syekh Qaradawi itu dimusuhi oleh
orang-orang ekstrim, garis keras. Kelompok-kelompok takfiriyun, kelompok-kelompok mutasyaddidun, yang kaku, yang keras, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ya. Yang ingin membuat umat Islam ini terus kalah dan terbelakang, yang ingin umat Islam ini terus tercabik-cabik dengan perbedaan akidah, perbedaan mazhab fikih. Maka beliau dalam semua karya-karya dan risalah ini ingin mempersatukan umat Islam. Bahwa kita boleh berbeda dalam fikih, bahkan dalam manhaj akidah sekalipun, selama di Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tidak boleh bercerai-berai, kita tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling menafikan. Inilah sosok yang sangat dihormati oleh kita umat Islam di seluruh dunia, yang menjadi panutan kita dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam ketinggian ilmunya. Banyak orang-orang yang mencaci maki beliau, bahkan sudah mati pun dicaci. Ya. Ada dulu yang nulis, kelompok ekstrim nulis satu kitab untuk mencela dan menjelek-jelekkan beliau ini. Judul bukunya saja kita nggak mau sebut karena memalukan. Itu bukan akhlak ulama. Dia tulis buku Iskatul Kalbil Ali, mendiamkan, membungkam anjing yang menggonggong. Coba, ulama disebut anjing juga. Gak ada akhlak, gak ada adab. Menghina karya-karyanya, itu karyanya al-halal wal haram fil Islam, itu bukan itu katanya. Yang ada adalah al-halal wal halal. Ya. Bukan halal dan haram dalam Islam, tapi halal dan halal, karena semua dihalalkan. Bukan begitu. Syekh Qaradawi menganggap apa yang dihalalkan oleh Allah, ya kita harus halalkan, tidak boleh kita haram-haramkan. Ya. Dairatul halal itu luas, karena yang diharamkan oleh Allah itu mansusah, ada nasnya, dan sedikit di dalam Al-Quran, bisa dihitung. Apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran bisa dihitung. Lebih luas yang halal, rizki yang halal, thayyibat yang halal itu banyak, lebih banyak daripada yang haram. Makanya inilah yang harus kita berikan apresiasi, berikan penghormatan kepada beliau. Jangan sampai kita bersikap kaku, bersikap ekstrim. Karena yang memusuhi beliau ini bukan hanya orang-orang garis keras, ya, kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan, yang suka membom, ya, itu dilawan oleh Syekh Qaradawi. Dengan apa? Fiqhul jihad, ya, meluruskan makna jihad, bagaimana jihad yang benar, bukan dengan menebarkan teror dan ketakutan di tengah masyarakat. Membangun peradaban Islam ini harus dengan kesadaran yang tinggi, dengan ilmu yang tinggi, dengan adab yang tinggi, sehingga kita doakan pada guru kita, Allah yarham, beliau ini gurunya umat, faqihul ummah, hampir seluruh ulama, ya, memberikan penghargaan dan apresiasinya kepada beliau. Ijtihad-ijtihadnya sangat luar biasa untuk mengembalikan izul Islam wal muslimin, kejayaan bagi Islam dan umat Islam. Kita doakan, kita tarahum kepada beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa naqqihi min adh-dhunub wal khataaya kama yanqqa thawbul abyad min ad-danas wa ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma adkhilhu al-jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah, Allahumma anzilhu manazil as-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa warfa' darajatahu fil 'iliyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita, subuh kita pada kali ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saya mengajak untuk kita semuanya kembali menggali Al-Quran, belajar Al-Quran, bebaskan buta huruf, buta aksara dan buta makna Al-Quran,
ya, syiarkan majelis-majelis ilmu, belajar kepada ulama dari manapun kelompok dan golongan. Jangan kita eksklusif, jangan kita merasa paling benar sendiri. Nggak mau dia berguru sama guru yang bukan dari kalangan kelompoknya. Nah ini, yang model-model begini juga memecah belah. Ya, hati-hati. Mereka tetap saudara kita, tetapi kita tidak setuju dengan cara-cara yang eksklusif, cara-cara yang aku seperti itu. Gak mau belajar, gak mau berguru kepada selain gurunya. Kita belajar dari siapa saja. Ya. Kita belajar dari ulama salafi, belajar. Dengarkan nasihatnya, ceramahnya banyak di YouTube. Kita belajar dari ulama NU, ada Gus Baha, ada siapa. Belajar, dengarkan, supaya tambah wawasan. Belajar dari ulama, dari kalangan misalnya halakah pergerakan Islam. Belajar supaya terbuka wawasan kita. Tidak boleh kita menutup diri, tidak boleh eksklusif, tidak boleh menyesatkan dan menyalah-nyalahkan kelompok-kelompok yang ada di luar kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga saf kita, persaudaraan kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Forkomas, takbir. Masjid Amirin, takbir. Ya, ya, silakan. Habiskan, ya. Vouchernya habiskan. Ya, 1 buah sarung kecil. 2. Ya, silakan 20154. Ayo. Kalau tidak ada buat panitia nih. Ya. 20154. Tidak ada. Udah. Pak Dewi. Untuk Ibu Tobri. Selanjutnya. 198. 20198 ada? Ayo, dengan ngomongnya ya. 10.000 ibu puding durian, daging durian. 20198. 205. Santri asisi. 2061. 2061. 2061. Boleh ngelak. 2061. Aduh. Sip. minum nasihat. Ya. Ini barang tunggal, Pak. Dimakan langsung. Sudah Bu, berapa, Bu? Ibu ini ya? Itunya tadi. Berapa ini? Ya, Ya. 20265. Iya, Ibu, ya. Dapat ini Bu, lemari mini kecil. Ya, lemari kecil. Silakan, itu ada kuncinya sudah di dalam gembok. Ya. Selanjutnya 2030. 2030 ada? Iya, oke. Silakan. Ibu Tobri disuruh naik ke sini. Dipersilahkan, Ibu Tobri. Ibu Tobri ada? Mana Ibu Tobri? Ibu Tobri? Ya. 201. Tuh, yang titipan-titipan. Nah.
Oke, 47 20147 ada nggak? Silakan. Hadiah luar biasa ya. 1 buah handphone. Hurufnya semua. Gak ada lagi, nggak berani. Bapak ini back cover Pak. Oke. Selanjutnya adalah 20129. 20129 ada? Ini bagi-bagi hadiah ini. Ya, silakan. Harus habis nih, ada 250 hadiah nih ya. Jamaah Baitul Mukminin ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Bapak semuanya amin. Oke Ibu, 129 ujungnya. Ini hadiahnya. Ibu awas berat Bu. Iya, semoga manfaat. 20229. Ya, silakan Ibu, silakan. Iya, alhamdulillah Ibu ya. Ibu ternyata dapat juga. Ibu mau mana Ibu? Mau yang dibungkus ini atau ya? Mau ini? Kalau ini anduk Bu. Oh, gula aja. Yang pasti manis. Iya Bu. Terima kasih Bu, semoga manfaat Ibu ya. Oke. Lagi begini Pak jangan 202 sampai saya pakai tangan nih Pak, jangan salah itu. Ya. Udah. Ya. Ustaz. Wajib. Assalamualaikum. Ini ada gula dan tehnya ya. Coba sekarang dibuat. Ibu. Iya. Bagus. Takbir dong. Terima kasih Ibu. Kalau lemas takbir. Kalau lemas takbir. 20196. 2007. Burung aja nih Bu Yanti. 2007 Suprini. Ada. Ya. Lihat ke sana Ibu. Ya. Ya. 94. 20194 ada? Kalau nggak ada dimasukin lagi nih. Akhir sudah acara bazar kita. Ini kepada Ibu Jailina ya. Silakan menghubungi dompetnya di sini. Ibu Jailina, terima kasih. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas nama panitia, atas kehadiran, atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf yang belum mendapat hadiah ya. Yang belum mendapat hadiah mohon maaf. Kami dari Baitul Mukminin dan Forkormas mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih. Baitul Mukminin takbir. Baitul Mukminin dengan oke. Apa oke takbir? Baitul Mukminin takbir. Forkormas takbir. Itu dia.